Rekam jejak Napoleon Bonaparte, pensiunan jenderal yang sebut Kapolri seperti dewa pancabut nyawa. Inilah rekam jejak Irjen, Purnawirawan, Napoleon Bonaparte yang ibaratkan kewenangan Kapolri seperti dewa pencabut nyawa. Mantan Kadif Hubinter Polri Irjen, Purnawirawan, Napoleon Bonaparte ikut menanggapi pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri. Yang unik dari pernyataannya, Napoleon mengibaratkan kewenangan Kapolri saat ini seperti dewa pencabut nyawa. Awalnya, Napoleon menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri tidak akan berjalan optimal selama kewenangan Kapolri terlalu besar. Menurutnya, perubahan yang nyata hanya bisa terjadi jika ada pembatasan kekuasaan di level tertinggi. Reformasi polisi ini yang bagus, tapi harus dimulai dari puncak, dari atas. Karena saya yakin, dari bintang 3 ke bawah, semuanya takut sama Kapolri dan tidak mau bertentangan, ujar Napoleon dalam seminar nasional bertajuk Ke Arah Mana Reformasi Kepolisian Saat Ini, yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025, melansir dari Tribun News. Acara ini turut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Trisnanda Dwilaksana, yang juga merupakan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri. Napoleon menekankan bahwa tanpa mekanisme kontrol yang jelas, kekuasaan absolut Kapolri justru menghambat kemajuan reformasi. Buatlah ketentuan membatasi kewenangan Kapolri ini. Jangan lagi seperti dewa pencabut nyawa, seperti yang selama ini kita lakukan, tegasnya. Napoleon menambahkan, banyak perwira menengah dan bawah sebenarnya memiliki keinginan untuk mendorong perubahan, namun terhalang budaya komando yang sangat kaku. Bintang 3 ke bawah itu banyak yang ingin berubah, tapi mereka takut. Reformasi tidak akan jalan kalau takut sama atasan sendiri, jelasnya. Ia juga memberi semangat kepada Komjen Trisnanda agar terus mendorong perubahan struktural di Polri tanpa ragu. Lanjutkan perjuangan. Gaspol, Pak Trisnanda, Anda sebentar lagi pensiun sama seperti saya. Jadi gaspol Pak, jangan malu-malu kucing. Hajar, pungkas Napoleon. Napoleon Bonaparte, MSI, merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah memimpin Divisi Hubungan Internasional. Ia dikenal publik karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus hukum besar yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Dikutip dari Wikipedia, Irjen Napoleon Bonaparte lahir pada 26 November 1965. Dilansir Tribun News, ia merupakan perwira tinggi polisi alumni Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1988. Sejak menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu pada 2006 silam, karir Napoleon semakin melesat. Pada 17 Juli 2020, Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kadif Hubinter oleh Jenderal Idam Aziz yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolri. Ia dicopot karena diduga lalai mengawasi bawahannya hingga terbitnya penghapusan Red Notice buronan Joko Chandra. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi karena diduga melanggar kode etik.